Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 perkembangan peserta didik ingin membuat tugas proyek mengenai perkembangan intelektual. Ada baiknya kami memperkenalkan diri. Yang pertama Anji Kristina, yang kedua Anggi Amalia Putri, dan yang ketiga Dinda Syahdani. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan apa itu perkembangan intelektual yang akan dijelaskan oleh Ainju. Definisi perkembangan intelektual menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Settle tahun 1983, intelektual adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks, semua proses berpikir abstrak, menyesuaikan diri, dan pemecahan masalah dan kemampuan memperoleh kemampuan baru. Yang kedua menurut William Sturm dalam Sunarto tahun 1994, intelektual merupakan kesanggupan diri untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan-kebutuhan baru dengan menggunakan alat berpikir sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga yaitu menurut Gunarsa, tahun 1991. Intelektual merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungan dengan lingkungan dan masalah-masalah yang akan timbul. Yang keempat yaitu menurut David Wexler dalam Saifuddin Azwar tahun 1996, intelektual sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi lingkungan secara efektif. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan intelektual. Next. Yang pertama yaitu tahapan sensoris motoris yang dialami saat usia 0-2 tahun. Sensoris motorik ini adalah suatu sensor alamiah yang ada di dalam tubuh manusia dengan sistem sensor berdasarkan anatomi tubuh manusia, ditinjau dari perkembangan dan pertumbuhan syaraf-syaraf dan otot pada anak. Sensor motorik meliputi pergerakan tubuh manusia, penglihatan, daya tangkap, indera perasa, dan sentuhan. Yang kedua yaitu tahapan praoperasional yang dialami saat usia 2-7 tahun. Pada masa ini, anak-anak akan mulai memahami sesuatu secara simbolik, misalnya dengan mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Sebagai contoh, mengumpulkan semua mainan berwarna merah. Tahapan yang ketiga yaitu konkret operasional, yang dialami pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, perkembangan intelektual operasional konkret mulai dapat memahami aspek-aspek kumulatif materi. Peserta didik dengan tahap intelektual operasional konkret sudah dapat berpikir sistematis tentang beragam benda dan peristiwa yang bersifat konkret, sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Kemampuannya dalam mengingat dan berpikir logis juga semakin meningkat. Memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis, dan juga mulai dapat belajar membaca dan matematika. Tahap yang terakhir yaitu tahapan formal operasional yang terjadi saat usia 11-14 tahun. Pada tahap ini, anak-anak sudah dapat memikirkan banyak variabel secara sistematis, merumuskan hipotesis, dan mempertimbangkan kemungkinan. Mereka juga dapat merenungkan hubungan dan konsep yang tidak terlihat seperti keadilan, toleransi, dan lain-lain. Pada tahap ini, anak dapat memprediksi berbagai kemungkinan yang terjadi atas suatu peristiwa. Sebagai contoh, ketika mengendarai sebuah mobil dan tiba-tiba mobilnya mogok, maka anak akan dapat menduga mungkin mobilnya kehabisan bensin. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pembahasan selanjutnya akan kami serahkan ke
Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual sebagai berikut. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual, yaitu yang pertama, adanya kebebasan berpikir menimbulkan keberanian seseorang dalam menyusun hipotesis-hipotesis yang radikal. Dan yang kedua, banyaknya pengalaman dan latihan-latihan memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir proporsional. Dan yang terakhir, yaitu bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga ia mampu berpikir reflektif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai contoh kasus dalam perkembangan intelektual. Di sini dapat kita lihat kasus yang pertama adalah Nina, seorang gadis yang dilahirkan dengan 4 jari, kaki yang tidak utuh dan mengalami keterbelakangan mental, justru menunjukkan semangat hidup sebagai pianis. Nina tumbuh menjadi gadis yang mahir bermain piano dan terkenal di pentas dunia. Dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa orang yang memiliki keterbelakangan mental sekalipun bisa memiliki semangat hidupnya, apapun itu, dan menjadi hal yang positif bagi dirinya sendiri. Contoh kasus yang kedua, anak taman kanak-kanak adalah anak yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Seringkali anak melakukan upaya untuk menyelesaikan suatu persoalan. Misalnya, Lina, anak berusia 5 tahun, ingin mengambil mainan yang terletak di atas lemari. Lina mencoba mengambil dengan tangannya, tapi tidak berhasil. Lina mencoba lagi dengan mengacungkan tangan sambil melompat-lompat, tetapi juga tidak berhasil. Lina kemudian mengambil kursi, mendekatkan kursi tersebut pada lemari, dan Lina naik ke atas kursi untuk mengambil mainannya. Dan ternyata berhasil. Dari contoh perilaku Lina ini, dapat dipahami Lina dalam ini. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada kelebihan dan kekurangannya, kami mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.